رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم ترضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita. Hari ini kaji baru bab 1. Insya Allah kita tuntaskan bab 1 ini, langsung nanti masuk ke bab 2. Terkait dengan tariku Fahum Syamil Askosil Sabikina wa Kursatin li Bulugi Majdi Ramadana. Sejarah memahami puasa umat terdahulu, umat yang paling awal dari Nabi pertama, kedua, ketiga, dan ada kaitan dengan Minangkabau. Ini terkait kajian yang disebut tasawuf, ya, jarang dibahas karena awal-awal kenabian itu sudah ada perintah puasa dari Nabi Adam, Nabi Syed sampai Nabi Idris. 3 nabi ini kita bahas, insya Allah kaitannya dengan Minangkabau ini kental sekali ya, dikaji-kaji lama, dan ini mudah-mudahan dapat menjadi itikot dan amalan kita dalam puasa Ramadan. Hakikinya itu sudah sangat purba ya, puasa itu perintahnya, dan kebaikan untuk kita sangat banyak. Langsung ke tajuk risalah, mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan habibi hamdan mustafirin hamdan yu'asi yu'amahu yuqafi yumadzidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baitihi dzurriyyatihi ajmain. Kita lafazkan saja itikad kita sebagai syarat doa di hari yang penuh berkah ini. Kita awali seperti biasa dengan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Bulan salawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi warid roka matlubi atini ma'abataka wa ma'rifataka taharab. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis Fatihah. La ilaha illallah, 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 la
ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ila hadiniya sholli wa ala roti Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bismillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan Abarui Nur Muhammad khususan Ilarui Muhammad Nabi Yunaka wabil khusus hadiri al-Mahdi Khalifatul Radin wabil khusus arwahi juriyatihi wabil khusus arwahi Nabi Yunaka Syekh alaihissalam wa khususan arwahi muslimin mukminin wa muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aminkan nisfu Syaban. Allahumma ya jalmani wala yumanu alaika ya jal jalali wal ikram ya jat tauli wal in'am la ilaha illa anta darul lazim wajarul mustadirin wa amanul qaifin. Allahumma in kunta katabtani indaka fi umul kitabi syaikian au mahruman au mahturudan au muktaron alayya birizki famhu. Allahumma bifadlika syakawati wa hirmani wa tardi wa titori rizki wa atbitni indaka fi umil kitabi syahidan marjuqan mufaffaqan lil khairat. Fa innaka qulta wa qaulta wa qaulukal haqqu fi kitabikal munazzali ala nabiyyikal mursali yamhullahumma yasya'u wa yutsbitu wa indahu umul kitabi ilahi bitajjalil adami
fi lailatin nifsu min syahri syabanil muqaramil lati yupraku fiha kullu amrin hakim wa yubram isrif ani minnal balai ma'alamu wa ma la alam wa anta alamul ghuyubi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi syari sadri wa yassiri amri wa hlul datam lisani ya qahu qauli. Ya Allah, ya Rabbku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentaklim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan kodrat iradatnya, rahmatnya di bulan baik ini, kita masih bisa datang untuk bertolabul ilmi, yang insya Allah rahmat kemuliaan kita memang tidak terasa tapi ada, karena banyak umat Islam yang masih lalai ya dalam hal memahami ilmu. Hadirin jamaah iwan awad, jamaah rahimakumullah, baik yang mengaji secara langsung, talaki maupun tidak langsung, dan yang kita muliakan Sobil Fadilah guru kita lamanu, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan hari ini Al-Fakir yang lemah bodoh ini, kita coba bahas yang agak susah nih, tapi sangat penting karena sulit didapatkan pemahaman di secara awam. Insya Allah banyak faedahnya untuk kita dan ada amalan, terutama dalam sifat keilmuan tasawuf atau rohani, apalagi diamalkan di bulan baik ya, Sya'ban ini. Dan ini tidak bisa kita menyebutkan meminta bukti, tapi Anda hanya bisa lihat aja keajaibannya. Insya Allah yang kita bahas Tariko Wahum Syamil Askosil Sadikina wa Fursatin Libulugi Mazdi Ramadan. Sejarah memahami puasa umat terdahulu ini dalam konsep umat pertama diciptakan dari Nabi Adam sampai ke nabian ketiga ya, Nabi Idris. Gimana sih puasa mereka dan apa kaitannya dengan kekhususan ya, yang ada di kesukuan Minangkabau ya, bukan memuliakan ya, semua umat itu mulia bagi mereka yang bertakwa. Ini kaitannya erat dengan kaji-kaji tasawuf, khususnya Syekh Maghribi dan Syekh Abdul Qadir Jailani, dikaitkan dengan Tuanku Syekh Burhanuddin Ulakan. Beliau ini kearifan lokalnya dalam mengkaji sifat ruhani dan kaitannya dengan bulan Ramadan ini sulit untuk dijabarkan kalau tidak paham dalam ilmu kearifan lokal yang disebut petata petitik Minang ya. Dan apalagi di Minang sendiri ini tidak ada yang mengkajinya. Adapun mengkaji sering disembunyikan gitu. Ini yang lucu. Padahal ilmu itu harus diamalkan dan dipahami secara konteks. Apalagi kultur kita ini sebetulnya lebih mudah memahaminya. Jadi sejarah memahami puasa umat terdahulu, awal-awal umat, Melayu asli, Melayu Dongson juga perlu. Itu mendekati umat-umat kenabian awal. Jadi kita memahami konsep seperti asal nenek moyang kita dari Zulkarnain the Great. Mungkin secara akal repot kita memahaminya. Di sini perlu pembahasan, insya Allah. Ini kaitannya dengan Nabi Syed. Ya.
Nabi Syed ini tidak dijabarkan, dijelaskan di Quran. Kenapa? Kenapa? Pertanyaannya, kenapa tidak diungkapkan di Quran? Tapi sahih di riwayat. Karena beliau salah satu penutup dan pembuka ilmu tabir. Sangat dirahasiakan. Nah, itu sebabnya ulama Minang lama, nah ini kalau mengkaji tasawuf, kaitannya erat sekali. Itu bukan kepada Sulaiman, tapi kepada Nabi Syed. Kalau orang Minang tahu, ya, selawat kita, permohonan kita sering mendoakan ke Nabi Syed, bukaan-bukaan ruhani, metafisik itu sangat mudah dipahaminya. Kita sering salah sasaran, karena kultur kita ini tua. Makanya kalau kita renungkan di Minangkabau itu ada yang disebut alam bunian, alam syakin. Kenapa Melayu tua ada di Minangkabau? Bukan ini keberuntungan, takdir kita ini asli orang sini secara runut. Nah, kalau kita tidak pahami konsep keulamaan dulu, asal usul Minangkabau, kalau kita kaji secara tambuk mungkin melenceng kepala kita. Berasal dari Gunung Merapi. Nah, deh repot. Itu padahal iktibar maknanya sangat dipahami dalam konsep tasawuf, itu yang mesti kita bahas. Insya Allah. Dan ini kaitannya dengan bulan baik. Ya. Ada kaitan dengan amalan Ramadan. Ya. Kita bahas dulu bab 1 ya. Nah, pembukaan terlalu panjang nanti judul sampai ke sasaran nih. Amma ba'd. Salah satu ibadah yang paling tua seiring dengan umur manusia itu ya, ibadah puasa, bukan sholat. Ibadah apa? Puasa. Setelah puasa baru perintah sholat. Coba lihat sejarah. Ya. Karena itu puasa untukku paling tua itu. Ibadah tauhid yang sangat purba. Dari zaman Nabi Adam udah ada perintah puasa. Ya. Karena itu puasa merupakan amalan yang harus dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada para nabi-nabinya, mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW akhirul zaman kan. Nah, penentuan sampai ditetapkan kewajiban berada di umat akhirul zaman puasa ini. Ya. Bukan arti kata umat dulu tidak mengamalkan puasa, ya. Walaupun berbeda cara, durasi waktu, tentunya pasti berbeda. Karena umat dulu umurnya panjang, fisiknya tinggi, tentu puasanya berbeda. Betul kan? Ya, zaman dulu umat manusia aja selama Nabi segede pohon kelapa. Iya kan? Bisa saja sampai 3 hari nggak makan kan? Kalau umat sekarang diikuti takdir dengan waktu-waktu dulu yang mabok. Kita kan punya kecerdasan, beda durasinya, beda wakat. Padahal pada zaman Nabi Adam itu belum ada hijab ketertutupan. Alam makhluk dan alam jin masih bersatu, masih campur. Jadi tiap hari kalau belanja ketemu makhluk jin. Makanya nggak heran kalau posisi fisiknya itu ya sama. Jin segede jin. Kalau sekarang jinnya segede pohon kelapa, kita segede kini, ngelihat aja terbirit-birit kita. Itu ilmu tabir ditutupnya. Nah, letak ilmu tabir diletakkan kepada Nabi kedua Syed. Jadi zamannya Nabi Adam, Habil, Qabil, itu masih berkawan dengan jin, masih terbuka. Makanya Qabil anak pertama Nabi Adam alaihissalam, karena hobinya berkawan dengan jin, ya itu jadi pertama kali yang membuat murka ayah andanya Nabi Adam dan Allah. Disifatkan begitu karena dia berkawan dengan siapa? Ya. Makanya dalam hadis bingung itu malaikat pas manusia akan dijadikan khalifah. Iya kan? Nah,
Karena malaikat tahu pada masa itu nggak ada ketertutupan antara makhluk jin dengan makhluk manusia. Kalau potensinya kita pernah terbuka dengan alam kegoiban, alam jin, ya saat ini kalau orang yang punya ilmu tinggi mudah membukanya. Tapi kuncinya dari mana? Bukan di Nabi Sulaiman. Maaf kalau menyebut Nabi Syed. Baca Nabi Syed sejarahnya, membahas di sini lebih dalam. Itu kaitannya kuat sekali dengan kultur Minang. Baru dengar kan? Nah, kita bahas ya. Jadi yang paling tua itu puasa. Puasa itu kan menahan. Karena kejoliman itu bangsa makhluk jin itu di depan kita terlihat. Maka puasa itu perintah paling keren pada masa itu untuk menahan jangan mengikuti dia. Duduk. Nah, nggak kuat. Buktinya saudara sekandung Qabil membunuh Habil. Iya kan? Bayangin kalau sekarang dibuka itu. Ya. Perangai makhluk jin. Saudara kandung juga bisa main bunuh gampang aja kan. Betul kan? Nah, disinilah ilmu tabir terbuka, jadi wasilahnya itu kepada Nabi Syed. Nabi Syed memang tidak termasuk 25 Nabi Rasul, di Quran tidak disebut. Karena malamat. Tahu malamat? Disembunyikan. Nah, ini kita bahas, dan itu sudah dibahas oleh inyi kita ulama Minang dulu. Salah satunya Syekh Maghribi. Jadi Minang tuh. Siapa sih Syekh Maghribi? Ruhaninya daripada Syekh Burhanuddin Tuan Kulakan. Jadi kalau ditanya behitnya Syekh Burhanuddin Tuan Kulakan, Syekh Maghribi. Ya, paham ya? Ruhaninya si Adang, udah nggak ada sebut. Semanusia memang punya behitnya. Nah, Andung akan sebut satu-satu. Kalau udah kuat nanti Andung sebut. Kalau udah tahu nama maka tahu sifat. Insya Allah Andung janji. Ya. Jadi jangan buka dulu tabir, pahami dulu petunjuknya. Itu sudah metafisis sangat dalam dan itu bukan kata-kata ucapan ngomong. Ya, kita bahas ya. Jadi jelas kita nggak bisa taklid penuh menyamakan amalan-amalan berdasarkan durasi makhluk-makhluk atau nabi-nabi umat-umat terdahulu tidak ya. Kita mesti apakah ada tuntunan kan? Ya, tidak sama. Umat manusia pra-Islam itu sudah menjalankan puasa sebagai ritual pembersihan diri. Puasa itu, jadi puasa itu inti pertamanya untuk membersihkan diri, kemudian meminta maaf. Itu puasa. Jadi hakikatnya gitu. Jadi puasa itu ya nggak ada manusia itu senabi apapun juga kena uji. Nabi Adam sendiri kan kena uji kan? Karena apa? Faktor berbaur. Ya, maka ada perintah puasa untuk membersihkan diri dari dosa tadi. Ketangkep ya maksudnya ya. Nah. Jadi kalau ditanya puasa, hakikatnya untuk apa? Taharah tinggi dan meminta maaf. Betul kan? Nah, tentunya hanya kepada Allah. Beliau yang kuasa untuk membersihkan diri kita. Nah, di sini kita sudah punya poin. Puasa besok itu untuk apa? Bukan istilahnya perintah untuk menunaikan wajib. Enggak. Seperti takwa. Dalam kajian Anda apa takwa? Supaya kita hidup ini terhindar dari berbuat mungkar. Gitu kan? Nah, karena itu ritual tadi membersihkan diri, kemudian insya Allah kalau pas permintaan maaf kita dalam taubat, Allah mengabulkan. Disinilah perlunya disiplin ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan umat Islam itu memang di akhir akhir zaman. Udah tahu ini karena lemahnya kita, maka diwajibkan puasa untuk keselamatan kita. Supaya kita bisa bertakwa, yang artinya bertakwa itu adalah untuk tidak mengikuti perintah-perintah jelek dari makhluk lain. Duduk ya. Coba bahas dulu Quran surat Al-Baqarah 183, kan ini syarat
penentunya dari Allah. Dibaca dulu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan, wajib ya, atas kamu ditentukan waktunya menahan. Menahan titik poinnya yang paling poin hakikat manusia, ruhaninya. Berkata bohong, ya, betul? Jangan berbuat jolim pada waktu yang sudah ditentukan, betul? Karena akan timbul akses yang disebut problem kita nanti ke depan. Di bulan itu jangan melakukan, maka disebut haram. Ya, itu poin ruhaninya. Caranya dengan lahiriah supaya bisa tidak berkata bohong, tidak memenahan makanan materi. Duduk kan? Maka kita lemah kan untuk melakukan kejoliman kan? Kalau perut kita kosong. Duduk. Jadi akses menahan tidak makan, tidak minum itu dangkal banget. Betul kan? Makanya kalau kita hanya puasa yang faktornya di materinya saja, menahan minum, capek nggak? Sia-sia, hanya mendapat lapar dan haus. Padahal hakikatnya bukan itu. Maka ada konsep tasawuf. Orang yang berpuasa berbohong yang membatalkan diri. Ya. Seharusnya kalau kita maknai puasa lebih dalam, nggak ada deh orang yang jolim nantinya kan, betul kan? Masya Allah. Ya. Karenanya puasa para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, walau dalam Al-Quran dan hadis nggak dijelaskan secara detail mengenai bentuk puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam umat-umat terdahulu. Ini dapat dipahami bahwa hakikat puasa Nabi Adam dengan sekarang sama. Menahan. Sama. Dulu kelihatan jinnya. Karena belum ada alam hijab. Kelihatan berarti gampang menahannya kan. Kalau sekarang kelihatan nggak? Lebih berat mana? Nah, ini poinnya. Makanya pahami Quran. Kapan kita menahan? Waktu sendirian. Karena waktu sendirian itu yang goib nyerang. Nah dia punya tempat dulu di luar. Sekarang dimasukkan ke badan. Lebih berat tuh. Jadi setan itu ada di alam manusia. Paham nggak konsepnya? Nah, kenapa dimasukkan? Itu karena diperintahnya Nabi Syir. Bingung bulan ini. Paham nggak? Itu ada petunjuk riwayatnya. Nah, sekarang tanya nih, ustadz yang lain ini dapat nggak pemahaman seperti ini? Ini bukan siapa pintar, enggak. Ya. Makanya sering disembunyikan ilmu-ilmu seperti ini. Karena kalau tahu hakikatnya, antum ngorek-ngorek nih. Buka tabir nih.
Antum yakin nih pas ngaji ini antum udah mulai coba buka tabir nih. Emangnya enak kalau dibuka tabir? Jadi hikmah Allah itu menutupi tabir itu pasti ada maksud gak? Ada maksud gak? Pasti ada maksud. Dibuka tabir ada amalan langsung tanpa ikhtiari dapat 1 miliar dalam 1 detik. Kacau deh itu manusia kayak gitu tuh. Babak belur deh manusia tuh. Jadi susahnya hidup itu jangan-jangan Allah sayang sama kita. Kenapa Anda mengingatkan ini? Akhirul zaman mungkin kuat tabir penutupnya. Harus begitu. Makin kuat kita menahannya. Dalam konsep tasawuf begitu. Ya. Jadi udah jelas. Al-Quran memang tidak membahas secara detail amalan puasa itu, terutama khusus puasa Nabi Adam. Ini cuma dapat dipahami bahwa hakikat puasa Nabi Adam hampir sama dengan kita. Perbedaannya kan jenisnya beda, waktunya beda. Iya. Hanya berbeda konteks, cara, waktu, dan kadar puasanya. Oleh karena itu, dalam menemukan konsep puasa yang dilakukan oleh Nabi Adam, ini perlu ilmu, perlu petunjuk dari Allah, ditinjau ulang dalam perspektif hadis dan atsar. Tentunya yang sahih, nggak sembarangan menerka, nanti jadi tambo. Dan susah, tambo itu bukan bohong loh. Susahnya menjabarkan secara intelektual. Duduk nggak? Jadi tambo itu perlu disiplin ilmu, itu kearifan lokal. Nah, untuk membuka hal yang sifatnya metafisis pasti memerlukan qalbun salim. Sepakat? Jadi hanya berbeda konteks, cara, waktu, kadar puasanya. Oleh karena itu dalam menemukan konsep puasa yang dilakukan umat-umat terdahulu, Nabi Adam perlu tinjau dan dalam perspektif hadis dan petunjuk atsar yang sahih. Nabi Adam berpuasa tiap 3 hari setiap bulan. Itu pasti dia melakukan tiap 3 hari setiap bulan. Walau alam ya sunnah atau wajibnya, enggak terjangkau sebenarnya. Ya. Dari riwayat lain, ada riwayat Nabi Adam berpuasa pada tiap tanggal 10 Muharram. Hal ini juga diungkapkan karena beliau melakukan 10 Muharram ini ada puasanya waktu dia bersyukur. Puasa syukur namanya. Kenapa? Syukur kepada Allah karena dipertemukan kembali dengan istrinya Siti Hawa di Arafah. Duduk. Apakah ini boleh disunahkan oleh umat sekarang? Bagus. Dan itu anjuran. Nah, di sini kita kena fikih. Jangan langsung bid'ah dong. Nisfu Sya'ban bid'ah. Laku banget bid'ah. Kan unik tuh. Pahami, tarik. Kita nggak akan berilmu kalau tidak memahami sejarah Islam secara wahyu. Sepakat? Nah ya. Pendapat lain mengungkapkan, ulama lama ya, Nabi Adam berpuasa 40 hari 40 malam setiap tahun. 40 hari 40 malam setiap tahun. Hal ini tujuannya mendoakan apa? Puasa dia, tiap mendoakan dia melakukan puasa. Begitu juga kita. Kalau kita ingin sesuatu, mendoakan ingin sesuatu, lakukan dengan puasa. Ya. Mendoakan siapa Nabi Adam? 40 hari 40 malam, anak-anaknya.
Jadi kalau kita punya anak, puasakan anaknya, itu sunnah. Jangan langsung bid'ah dong. Memikir lagi tuh. Agar tetap menjadi manusia yang dapat menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu konsep mujmal ya. Jadi bukan begini aja, kita juga harus melakukan puasa. Makanya puasa itu ibadah purba. Lama. Nah, antum pengen kerja, puasa dulu dong. Baru isi dengan doa. Jadi puasa juga bisa dijadikan wasilah. Ada puasa Senin Kemis kan? Jadi wasilah nggak? Jadi. Nah, itu dia. Kalau Nabi Adam supaya anak-anaknya, berapa anak Nabi Adam? 40. Hanya yang bungsu yang nggak dapat kembar. 39 kembar semuanya. Suruh kawin tuh, supaya berkembang biak. Yang terakhir itu yang bungsu. Itu yang namanya Syed. Itu yang jadi nabi. Baru dengar kan? Itu yang kaitannya ada turun-temurun dengan Minangkabau, Melayu Tuau. Dalam konsep tasawuf, walau alam. Karena anak Nabi Syed, keturunan langsungnya itu Iskandar Zulkarnain the Great. Tuh, itu tasawuf lama tuh. Dan dia punya kekuatan 2 tanduk yang dibuang ke laut. Tanduk berada Nabi Syed, itu yang dipakai Talakum Padusi. Bukannya tanduk Minangkabau, itu Kamal larinya kok. Lah paham gak? Itu kekaromahan. Kenapa 2 tanduk itu di perempuan? Karena Syed itu lahir tunggal, tidak kembar. Maka istrinya itu nanti disebut dari kayangan. Nah, itu yang namanya nempel di keturunan Minang. Sampai terakhir disebut Bundo Kandung. Itu dari kayangan. Sekarang tanya, Bundo Kandung siapa bapak ibunya? Kayangan tuh. Hampir dengan Hawa. Itu konsep tasawuf. Wallahu alam. Itu ada di Tambo. Kita bahas dulu ya. Ini bukan kaji cocokologi ya, bukan ya. Ini pemahaman kita, orang Minang harus paham benar nih. Supaya jangan melenceng mengkaji-kaji yang lama. Ya. Jadi jelas. Puasa 40 malam, 40 hari 40 malam dilakukan Nabi Adam ini untuk mendoakan keturunannya, anak-anaknya agar menjadi manusia yang dapat menjalankan perintah menjauhi larangan Allah. Selain itu, ada pula yang menjelaskan Nabi Adam berpuasa setiap hari Jumat. Nah, ada konsep fikih zaman sekarang, Jumat nggak boleh puasa. Kenapa? Karena ada tenaga untuk sholat Jumat. Nah, Anda agak bingung nih. Itu sih jadi khilafiyah. Kalau ketarik boleh Jumat. Jadi puasa itu tergantung nawaitunya untuk apa. Sampai ya? Nah, hal itu Nabi Adam itu puasa di Jumat itu untuk mengenang peristiwa penting. Yaitu diciptakannya beliau Nabi Adam oleh Allah Jumat. Diturunkan ke bumi Jumat. Tobat Nabi Adam diterima Allah Jumat. Dasarnya mana? Hadis Imam Bukhari sahih. Dong sebut ya dasarnya ya. Ini jarang dibahas dan ini sahih ya. Innallah khalaqa Adama yaumal Jum'at. Wa anjallahu ilal ard. Turun ke bumi yaumal Jum'at. Fatabal illallah yaumal Jum'at
minad dambi akala tamaratal khaladi yaumal jum'ah wa mata yaumal jum'at. Hadis riwayat Bukhari sahih. Allah menjadikan Adam pada hari Jumat, diturunkan ke bumi pada hari Jumat, bertobat kepada Allah pada hari Jumat atas dosa-dosanya. Karena memakan buah kuldi itu diterima tobatnya hari Jumat. Dan dia wafat pada hari Jumat. Makanya per hari imamul hari itu adalah Jumat. Poinnya di situ. Makanya Nabi tiap Jumat puasa, khusus Nabi Adam. Apakah kita boleh kalau niatnya tarik ke penciptaan? Ya bagus lah. Keterima nggak logika kita? Amal tinggi itu. Iya kan? Nah, karena ada sandaran hadisnya. Ya perlu dijelaskan kan ini kan. Ya. Bukan diperdebatkan. Begitu juga Nabi Syed alaihissalam. Ini jarang sekali dibahas oleh para ulama sekarang, betul kan? Kenapa? Karena referensinya nggak ada di Quran. Sedikit riwayatnya. Ya. Nah, Nabi Syed ini kesifatan rohaninya tinggi banget loh. Sampai ditutupi malamatnya. Tidak dibuka habis-habisan di Quran dan hadis. Enggak, Nabi Syed. Bukannya nggak ada riwayat sahih. Membaca nanti riwayatnya. Ini kaitannya erat sekali dengan orang Minangkabau itu. Ya, erat kali. Nabi Syed adalah nabi kedua setelah Nabi Adam yang diangkat menjadi nabi. Nah ditanya kalau nabi setelah yang pertama Nabi Adam, yang kedua Nabi Syed alaihissalam. Arti Syed apa? Kok nggak tahu? Anugerah. Syed itu artinya anugerah. Kenapa dinamakan anugerah? Karena pengganti daripada Habil. Karena Habil dibunuh oleh Qabil. Dibunuh itu kenapa? Bukan iri. Poinnya kurbannya nggak diterima. Nah, baca di riwayat Nabi Adam. Kurbannya yang nggak terima. Itu ada kaitan dengan Idul Adha. Itu kan? Nah pentingnya kita mengaji tarikh begitu supaya kita dapat fikih dan memahami makna kurban. Jadi Nabi Syed adalah nabi kedua. Setelah Nabi Adam diangkat menjadi nabi, setelah Nabi Adam wafat, ia merupakan putra bungsu dari Nabi Adam dan Hawa, serta adik bungsu dari Habil dan Qabil, semuanya 40. Habil itu dibuncit-buncit terakhir tuh. Qabil, Habil, baru Syed. Dedok ya, semuanya 40. 39 semua kembar. Adik kawin-kawin tuh. Nah kita kan prospeknya secara riwayat ada menyebutkan Habil, Qabil itu iri, ingin mendapatkan kembaran dari Habil, kan gitu. Padahal bukan ke situ aja, masalah pokoknya adalah perkara kurban. Nah. Halo, orang tasawuf konsep tarik ada belajar? Nah, ini penting ini. Nah kalau kita membaca buku sejarah itu betul, tapi sebagian ada yang tidak dibahas secara jelas gitu. Di sini perlukan disiplin ilmu dan perenungan itikaf ya. Sebagai nabi kedua setelah Adam alaihissalam, memiliki potensi untuk menjadi ilmu inspiratif kita bagi umat Islam di zaman sekarang, khususnya Nabi Syed. Di bidang-bidang ruhani sampai di bidang Sultan Karomah. Sultan Karomah kesalahan kita larinya ke Sulaiman, Khaidir, bukan ke situ. Sulaiman itu
masalah materi bro. Ya, amalannya rezeki dunia bro, kepangkatan bro, begitu. Harus disit, makanya dia disembunyikan, tidak dijabarkan. Duduk nggak tuh? Beliau putra ketiga dari terakhir Nabi Adam Hawa serta adik bungsu dari Habil dan di atasnya Kopil. Sebagai nabi kedua setelah Adam memiliki potensi dan inspiratif yang perlu kita pelajari lebih dalam. Terutama terkait dengan amalan puasa. Beliau melanjutkan kenabian di dunia setelah ayahnya Nabi Adam alaihissalam wafat. Bisa dikatakan bahwa Nabi Syed alaihissalam menepati posisi Nabi yang kedua setelah ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Beliau juga berperan sebagai guru. Guru dari siapa? Atau mursyid dari siapa? Bagi Nabi Idris alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini kalau ditanya gurunya siapa? Nabi Syed alaihissalam. Ketiga itu nabinya. Yang pertama kali memperkenalkan Nabi Syed ini terhadap Nabi Idris, pertama ilmu baca tulis. Karena Syed ini jago dari Nabi Adam. Ya. Ilmu falak. Sudah itu seni menjinakkan kuda. Nah, itu dia ilmu terapannya ya. Itu Nabi Syed. Dan berbagai pengetahuan lainnya tentunya terkait dengan ilmu menahan. Disebut puasa. Tentunya dalam konsep ruhani. Paham ya? Dalam kisah Nabi Syed alaihissalam mempunyai risalah yang diturunkan warisan dari ayahnya Nabi Adam alaihissalam. Risalah itu salah satunya, anu nggak kamu bedah habis-habisan di sini. Ya. Risalah ini isinya penyebab pisahnya alam manusia dan alam jin. Gitu aja. Jadi kalau ingin mempelajari ilmu apa yang disebut hijab, membuka dan menutup adalah risalahnya Nabi Syed. Mau dibuka? Ayo. Kuat nggak? Beda umat dulu. Ingat ya, makhluk jin itu punya keahlian satu. Pandai menyerupai dan membaca hati manusia. Kalau antum sukanya misalnya seperti orang-orang, misalnya kecantikannya seperti orang Palestina, maka jin merupakan itu. Repot gak tuh? Repot gak antum tuh? Kebayang gak kira-kira itu? Begitu aja deh bahasanya deh. Ini antum jelaskan secara gamblang supaya kita memahami bahwa yang kita menganggap itu sesuatu kok aneh ya Allah menutup hal yang mesti kita ketahui. Bukan, ada hikmah ke masalah kekuatan karakter dari manusia. Makanya saum sekarang sebagian besar aja ditutupin kayak gitu kan. Kita masih jeblok. Ngelihat mall aja di kapan kita punya mall katanya. Ayo. Benar enggak? Itu disebut saum. Jadi kalau ditanya risalah Nabi Syed apa? Pisahnya alam manusia dan alam jin. Kalau dia mengetahui pemisahan alam manusia dan alam jin, berarti dia bisa membuka alam jin. Logikanya keterima nggak? Antum mau tuh? Kuat antum? Badan antum aja sekadang kinyi. Zaman Nabi Syed mungkin juga udah pohon kelapa. Benar nggak? Aduh, ini ilmu karomanya kadang-kadang aneh-aneh aja. Nggak ngelihat, nggak koreksi diri. Allah itu menentukan ketertutupan ilmu-ilmu karomah tingkat tinggi itu karena tahu kita nggak mampu. Banyak yang melenceng kan? Ini keponakan-keponakan yang duduk Joko Bodo lah, tuh belau kacau semuanya tuh. Nah, karena salah sasaran, salah kaji. Aduh. Antum disulitkan segala rezeki.
digantung sama Allah. Ikhlas saja deh, itu ada maksud Allah tuh. Percayalah Mandung tuh. Percaya. Jadi gini, kalau tergantung sesuatu hal, pasti ada kebaikan nggak? Ada sandaran itu. Jadi jangan meminta cepat, tapi minta tepat. Andung ingin semua paham, ikhwan di sini. Jangan sekali-kali meminta cepat, itu doa yang salah. Doa antum sering salah loh. Itu ngatur Allah. Jadi doa itu gimana? Sadari bahwa kita ini ditentukan segalanya ketepatannya oleh Allah itu. Maka konsepnya harus menahan. Ndak jo dape, ala pai kasih tu ndak jo dape, ala rugi pitiden jo ongkos, ndak itu dong, kacau tuh, kacau gitu. Pai lah, ada hikmah di balik itu. Bapak berang-berangan dong, ndak ya? Sampai ya? Ikhlas Iwan, ikhlas. Ikhlas sekarang. Bakol tuh gini lun juga dapet katanya. Itu ngatur Allah tuh. Bakol dipanggang ndak juga salah saya. Itu dia ngatur Allah tuh. Ikuti aja. Kalau kamu antum ikhlas, selesai tuh. Yang mustahil aja sama Allah jadi mustahil. Atau kebalikan, betul kan? Udahlah, lanjutin dulu kajian. Dalam riwayat Nabi Adam itu dikaruniai 40 anak dan setiap kelahiran selalu melibatkan anak kembar. Suatu ketika ada peristiwa tragis terjadi di antara dua anak Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dan itu ada riwayatnya itu, anak-anak udah tuh. Keduanya memberikan kurban sesuai syariat yang berlaku pada masa itu. Dalam ujian tersebut mereka diperiksa untuk melihat siapa yang memberikan kurban terbaik atau terikhlas. Habil memberikan yang terbaik, sementara Qabil putra sulungnya, Qabil itu memberikan yang kurang baik. Ketika kurban Habil diterima, Qabil tidak puas. Ngamuk dia, salah kawan. Karena tidak diterima kurbannya dan akhirnya membunuh saudaranya. Itu persoalannya. Dan riwayatnya sahih. Setelah melakukan tindakan tadi, Qabil menyesal. Ada penyesalan, namanya manusia. Adik seorang tidak baik, mati weh. Dulu kan alun ada keadilan secara manusia, alun ada polisi ya. Ama mono biasa sih. Bisa jadi, ya. Wallahu alam. Akhirnya setelah membunuh saudaranya, Qabil menyesal. Namun Nabi Adam dapat hikmah di situ. Apa hikmahnya? Tahu mana parangnya paling cingkah atau indah. Ternyata yang baik adalah Habil, tapi Habil ala innali lahi, berdoa Allah. Maka diberi anak. Dapat anugerah itu namanya anugerah, dalam bahasa masa itu wahyu namanya sid. Duduk. Meminta anaknya ini supaya menjadi warisan risalah kenabian selanjutnya. Jadi sid itu didapatkan setelah dia memohon kepada Allah. Jadi antum kalau ingin mendapatkan anak kebaik, mohon dulu. Oh, jangan buat dulu. Paham nggak? Paham nggak? Itu konsep rohani itu. Jangan buat dulu, mohon dulu. Doa dulu, ikhtiar dulu. Hah? Doa dulu, ikhtiar dulu. Minta dulu dong sama Allah, itu konsep rohani. Udah dapat poin kan? Nah, udah ngopi dulu lah aja. Jangan dibuka lagi, udah kacau ini.
Tapi ada saatnya ikhtiar dulu. Baru doa. Ikhtiar dulu baru doa. Nah, perbedaan ini tipis, tapi kalau salah amalan kebalik-balik nanti. Itu gunanya guru. Jadi udah jelas, Qabil iri. Tapi Nabi Adam dapat hikmah, mengetahui sifat buruk anaknya Qabil tadi. Oleh karena itu, ilmu yang seharusnya diberikan Allah kepadanya, anak pertama, tidak diturunkan. Maka bermohon, kepada siapa saya mesti keturunkan? Dapat karunia anak, namanya Syed. Kepada Syed, putra bungsu dari anak Nabi Adam. Dan Syed inilah yang kemudian menjadi penerus kenabian kedua. Ketiga Idris. Ya. Pada tahun ke-400 kehidupan Nabi Adam, wih, panjangnya Nabi Adam. 400 kehidupan Nabi Adam, itu baru separuh umur. Ya. Antum nggak yakin nih? Nggak beriman antum? Pada umur ke-400 Nabi Adam di bumi, Allah memberikan tugas kepada Syed untuk melanjutkan kenabian dari Nabi Adam. Mengingat Syed ini takut terjadi iri kepada Qabil, maka kenabian ini dirahasiakan. Jadi ngajarinnya kepada Syed itu sembunyi-sembunyi. Biar gimana Qabil anak juga bro. Sampai. Karena Nabi Adam tahu Qabil yang dengki tidak bisa diberi sesuatu yang sifatnya ini gitu. Berbahaya. Karena ketetapan Allah begitu. Salah satu tugas Syed adalah menetapkan batas antara alam manusia dan jin. Jadi kalau ditanya, pentutup tabir alam manusia dan jin adalah Nabi Syed alaihissalam. Karena itu dibukalah risalah, diberikan risalah, ilmu memisahkan dunia manusia dan dunia jin. Risalah itu masih bisa terbuka sampai umat akhirul zaman. Berkat risalah beliau, Allah kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Yang sebelumnya masih bercampur dengan jin. Artinya pada masa bangsa jin masih terlihat, itu tidak goib. Berkat adanya Nabi Syed inilah timbulnya ilmu tabir. Betul kan? Jadi sejarah tarik ilmu tabir adalah karena adanya Nabi Syed, ya. Sebelum Syed bertugas, dahulu masih dilihat jin seperti biasa, terlihat dengan sifatnya setan yang berkeliaran. Jarak mereka dengan manusia nggak ada batas, nggak ada tabir, sama ya. Belakangan Adam telah diperlihatkan jumlah manusia, angka keturunannya yang bertambah. Takut jin ini jolim, maka Adam memohon kepada Allah, diberikan risalah suatu keilmuan penutup kepada jin. Duduk ya. Maka itu diserahkan keilmuannya kepada Syed, anaknya yang bungsu, untuk menjaga jin supaya jangan ada masuk melihat ke alam manusia. Tapi ujungnya Allah menolaknya. Tetap jin melihat alam manusia. Karena sampai akhir zaman, jin itu tugasnya menggoda manusia. Duduk nggak? Kalau nggak digoda, untuk apa ada surga dan neraka? Bener kan? Nah, itu. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berdoa semoga ada di antara anaknya yang melanjutkan risalah. Kemudian terpilihlah di antara anaknya Nabi Syed alaihissalam menjadi orang penutup pandangan manusia melihat jin cuman setengah. Cuman setengah. Ya. Aduh, ini ngeri-ngeri sedap nih ngaji nih. Nabi Syed diizinkan Allah mendapatkan wasilah dari Nabi Adam. Hal ini
tidak Nabi Adam sampaikan kepada Qabil, jelas. Secara diam-diam, Syed diajarkan Nabi Adam mengenai ilmu rahasia membuka dan menutup. Itulah disebut ilmu tabir. Nabi Syed alaihissalam kemudian bergerak dan berdakwah, berusaha menutup hal-hal yang sifatnya gangguan-gangguan makhluk Khalifah lama. Karena gini, Khalifah lama siapa? Makhluk jin kan? Ke berbagai pulau. Keturunan Nabi Syed yang melanjutkannya adalah Iskandar Dzulkarnain. Ini sebenarnya diabadikan di Quran. Ya. Nah, itulah Iskandar Dzulkarnain. Beliau adalah anak paling bungsu dari Nabi Syed juga. Nabi Syed ini mempunyai istri. Ya. Punya istri. Di sini wallahu alam dibuka oleh ulama tasawuf lama Minangkabau. Mau tahu ceritanya? Nah. Menikah dengan Jati Rokna. Beliau anak dari Ninik Indojati, Raju Putri Bidodari yang tinggal di Kayangan. Berarti surga. Itu jangan dibahas secara hukum logika, ada begitu. Ngerti nggak? Tambonya begitu. Nah. Versi dari alam Minangkabau begitu, wallahu alam. Cuman mendekati ada kebenaran. Sering disebut ilmu ini tambo alam. Meski demikian dalam tambo datuk tuah, ya, orang lama tahu itu. Ya. Disebutkan bahwa mahkota Sanggahana Sultan Marharajo Dirajo itu jatuh ke laut. Beliau ini adalah tanduk dari Nabi Syed. Menurut Tambo, diceritakan asal usulnya Iskandar Dzulkarnain begitu. Yang bungsunya dari Nabi Syed dengan istrinya Rajo Jati, bernama Jati Rokna, itu diberikan tanduk itu ditemukan oleh Iskandar Dzulkarnain. Ya. Secara tambo alam ini bukan kaji cocok logi. Maknanya tidak bisa dijabarkan secara logika begitu. Ada iktibar makna. Itu ilmu tasawuf lama, kearifan lokal. Nah, disinilah kunci kecerdasan rohani alam metafisis diuji. Sanggup mengkupas ilmu tasawuf lama dengan kekinian. Kalau tidak ada sandaran tarik dari yang lama, tidak ada kebersihan hati, kacau nggak kepala kita? Kita bahas. Khususnya bagi umat Islam, khususnya di Minangkabau, Sumatera Barat. Di antara nasihat petata petiti adat alamin Kaji Lamo begini sebutannya. Silakan direnungkan, silakan dibahas, silakan dicerna, silakan dijabarkan. Tapi kalau tidak ada referensi dari tarik sejarah riwayat lama yang sahih, jangan. Duduk nggak? Nah, gini. Tibolah Syed anak Adam, tibo sarugo tanah Kayangan. Rajo Basa gagah budiman, sah Indojati rang sabuikan. Adapun nini Indojati di Surugo Kayangan, Rajo Badiri Kasurugo, Roco Padotitah Bistari, Rajo Sagalo Dewa Dewi, Sagalo Mambang Biopari, Sagalo Anak Bidodari, Sibunian Jan Gulamai Nyalo Api. Rajonya Nini Indojati. Adapun Nini Indojati duduk Jan Rajo Putri Bidodari. Dapekan anak surang putri. Banamo Jati Rokna, namo dibari Syed. Jati Rokna Sandiang Baduo, turun ke bumi dari Basurugo. Di tanah Ranjani, Basingasano, disandingkan Jo Iskandar Dzulkarnaini. Namanya Rajo Iskandar Dzulkarnaini, Rajo pahlawan, Jan Jati Rokna dari Kayangan.
Jo Jatirokna dari Kahyangan. Menurunkan rajo-rajo partuanan, turun tamurun zaman ke zaman. Jadi kalau ditanya nenek moyang kita dari Gunung Merapi, tuh makna sepanjang itu. Nah, panjang awak membacanya tuh. Kalau mengerti Gunung Merapi di situ secara materi, ya pusing. Ndak batamu bunian tuh. Betul tak? Nah, keterkaitan dengan sosok Putri Bidodari nan dicaritokan secara Sir Tambolamo ternyata ditemukan pada naskah lokal lainnya. Jadi nggak satu yang membahas ini. Namun di sini disebutkan bernama Putih Dewang Hari. Dan ibunya bernama Putri Andarasan. Sedangkan figur Nabi Syed diidentifikasi bernama Sultan Rajo Alam. Aku berpikir bantunya nah beliau iktibarnya kan Nabi Syed alaihissalam, Sultan Rajo Alam, putra bungsu Nabi Adam dari Siti Hawa, yang mendapatkan jodoh daripada manusia dari Kahyangan. Versi Tambo ini bahkan membuat kalimat yang seolah-olah difirmankan Allah. Berfirman Tuhan ke Jibril, hai malaikat Jibril, mangiro engkau kasarugo nan salapan, kabakan ke anak putri Bidodari nan banamo Putri Dewangari, anak putri Andarasan, bahaso inyo kadiambi dek Sultan Rajo Alam di ateh dunia. Atonyo, ini kitab tasawuf lama. Dan itu kalau dinukil ada di Wahyu. Paham? Nanti dijabarkan lebih jelas. Nah, coba membuka Tambo secara bahasa rohani. Dan kita jabarkan secara bahasa epistemologi. Apa nama disiplin ilmunya? Sorry ya, anda nunggu kita tahu. Sampai? Nah, baik kok pada jadi profesor, males. Nah, nama Putri Andasari ini juga dinukil dari agama-agama Wahyu lama sebelum Islam masuk. Yang digunakan di sini adalah nama berasal dari Tamil, India Selatan. Sedangkan nama Jatirokna itu disebutkan berasal dari bahasa Sanskerta. Satu hal yang dapat disimpulkan dari kedua informasi Tambo Minang, kearifan lokal tadi, keilmuannya secara tasawuf, adalah betapa kuatnya pengaruh tasawuf Al-Ghazali di Minangkabau dalam ilmu metafisik secara alam. Duduk nggak? Dari dulu tuh. Makanya disebut orang awak itu pandai maungki-ungki kaji alam, baguru alam. Jangan berpikiran negatif dulu. Itu kearifan lokal. Pada saat penyusunan tambo-tambo kearifan lokal di ranah Minangkabau, bukan artian menafikan atau langsung menyesatkan terkait dengan tarik sejarah Islam dulu. Maka tidak bisa disesatkan. Walau alam. Sampai Ustaz Fauzi. Itu buku pasan yang disebut tasawuf secara metafisik kearifan lokal Minangkabau. Ini penting dijabarkan di sini supaya jangan langsung berpikiran manusia sekarang itu klinik kepada Tambo, ya bukan begitu. Jadi itu perlu referensi, perlu observasi, pemahaman kekinian secara epistemologi manusia sekarang, paham ya? Itu kan berarti disiplin akademis. Ada? Rancang dong jadi dosen. Panik no ya. Ini salah kaprah.
Jadi sudah jelas Tambo Minang itu perlu kajian yang lebih dalam lagi. Jadi bukan tanpa sebab kalau Iskandar Zulkarnain the Great itu disandarkan kepada keturunan Minangkabau. Sampai? Walau alam. Ini dikaitkan dengan Nabi Syed. Karena Iskandar Zulkarnain anak bungsu dari Nabi Syed keturunannya, yang merupakan figur sentral dalam ajaran tasawuf di masa itu, utamanya tarekat Naqsabandiyah dan tarekat Syathariyah. Silakan ngaji usul ketarikannya di dua tarikat tadi. Dan itu sangat dominan penyebar luasan dari kajian di alam Minangkabau, dua tarekat itu. Dalam ajaran tasawuf, Nabi Syed disebutkan sebagai nabi kedua setelah Nabi Adam. Tasawuf juga begitu. Dan memiliki keutamaan yang sangat tinggi karena perannya sebagai penjaga, di antara lain karena sifatnya pembuka ilmu hijab, penjaga nur hakikat Muhammad. Duduk. Jadi kalau ditanya, penjaga sampai sekarang secara rohani adalah nur hakikat Muhammad, adalah Nabi Syed alaih salam. Tidak kuciptakan alam semesta tanpa kuciptakan nur hakikat Muhammad. Makanya kental sekali konsep tasawuf di alam Minangkabau pada masa itu. Mayoritas Tambo yang beredar hampir selalu menempatkan bahasa Nur Muhammad, dan itu yang disebut secara ulakan kaji batang tubuh. Duduk nggak? Itu disebut kaji batang tubuh. Pada halaman-halaman awal naskah Tambo selalu diungkapkan kaji batang tubuh. Hal ini tentunya tidaklah mengherankan, karena sufisme tasawuf bisa dianggap sebagai aliran Islam paling awal yang diterima kalangan rakyat dan bangsawan Minangkabau. Paling awal. Antara lain lewat perantaraan tokoh-tokoh, diantaranya tokoh ruhaninya, behitinya Syekh Maghribi dari Syekh Burhanuddin Tuanku Ulakan. Bro. Nah, kemudian sejarah asal-usul keturunan orang Minangkabau ini kental dengan kajian Nabi Syed dan keturunannya. Iskandar Zulkarnain sering disebut the Great, ya kan? Nah, secara selayang itu ada di Birman. Nah, sangat kental beraroma tasawuf. Dan ini tentu saja semakin mengindikasikan sifat ruhani dari Tambo lokal orang Saisu. Ada berani beko puasa Ramadan mengkaji ko di Mas Haji. Nah, pasti jago matonya orang-orang itu. Tapi hati-hati. Ya, hati-hati. Orang sering bermain dengan akalnya ke asbab nanti dengan kaji ini. Ya. Sebagai sebuah kronik, alih-alih sebuah kitab Tambo, biasa yang ditulis hanya oleh satu orang. Kalau sudah timpah ke orang lain akan berbeda makna. Sebuah kitab riwayat dapat disebut kronik atau chronicles. Ya. Bukan saja karena memaparkan cerita dan berita menurut urutan waktu kronologisnya, namun karena ada indikasi ditulis oleh penulis-penulisnya yang berbeda. Maka akhirnya karena perbedaan ini, maka disebut bukan tarik sejarah tapi Tambo. Di sini terkait kronologis waktu, ada kaitannya. Jadi ketersambungan informasi dari kitab Langit Wahyu harus ada untuk mengkaji Tambo. Kalau nggak ada, berarti itu tidak benar. Aduh, kok ngaji Tambo ya? Ya. Makanya saum. Sebelum ngaji ini harus menahan. Menahan dulu sampai kita paham secara sisi ruhani. Ya, jadi terkaitan dengan Nabi Syed
dan keturunannya Iskandar Dzulkarnain, khususnya orang Minang, kental. Selanjutnya insya Allah khusus nanti kita bahas lebih dalam lagi di bab berikutnya ya untuk ini. Karena kaitannya Andung tidak ingin tidak ada dasar dulu. Sampai ya. Nabi Syed anak bungsu Nabi Adam. Beliau terkait dengan pembuka ilmu tabir yang diwasiatkan akhirnya menjadi penjaga nur hakikat Muhammad SAW. Disatar amalannya sangat kuat. Ya. Dan secara hadis sahih, secara bukaan Al-Quran, tidak kuciptakan semua alam semesta kalau tidak ada nur hakikat Muhammad. Itu ada jelas. Ya. Nah, hal ini perlu pembimbing. Diwasiatkan juga menjaga nur hakikat Muhammad Nabi Syed ini. Saat Nabi Syed dilahirkan, Nabi Adam berusia 930 tahun. Wasiat yang diberikan kepadanya, beliau memiliki kelebihan dari segi keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, kepatuhan dibandingkan anak Nabi Adam yang lain. Karena begitu mulia Nabi Syed alaihissalam, sehingga ia diamanahkan untuk menjaga nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Nah, selanjutnya ditransfer ke Nabi yang tidak mati. Oh, jangan disebut, diam dulu. Ya, udah ya. Nanti nung kaji. Ya. Karena Nabi Syed mati, ada kuburannya. Allah menunjuk Syed sebagai nabi dan menurunkannya atas 50 syahifah lembaran. Ke Syed itu ada 50 lembar syahifah yang di dalamnya ada dalil-dalil hukum, sunnah, fardu, syariat puasa, dan paling penting batasan hukum Allah. Mana yang mesti boleh diucapkan dan mana yang tidak boleh diucapkan. Itu kaitan ilmu tabir. Nabi Syed alaihissalam wafat dimakamkan di gua Gunung Abu Qubais, Mekah. Di dalam kitab suci Al-Quran Al-Baqarah ayat 30, Iqra Ikhwan dibaca, Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau ketahui. siapa yang tahu? Allah ya. Kita nggak tahu ya. Ya, pengen cepat aja ya. Yang tahu Allah. Kalau ditahan sampai ikhlas ya. Jangan kan dijadiin wali kita. Lalu maknanya beda lagi ya, enggak?
Di firman tadi itu kan dijelaskan kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Itu kan terkait kaji tarik asal usul. Orang Minang asal usulnya udah jelas. Jadi tiap bangsa itu ada asal usul kenabian. Makanya disebut Minang itu tuh generasi kedua loh. Mencogok ini kok. Kok indah. Sulaiman ke Sulaiman buru-buru kama kaji kok. Dongson awak kok. Tuo, lah tuo. Makanya mau panjang. Orang Minang tuh mau panjang. Sakitnya di hati ke jantung, malam hari. Di parange. Nah, jinnya banyak. Allah sembunyikan itu. Jadi di firman tadi jelaskan itu unsur tarik penciptaan manusia awal. Allah menjelaskan bahwa akan menciptakan makhluk untuk dijadikan khalifah. Potensi khalifah itu ya di kita ini kuat loh. Makanya pas duduk jadi khalifah, di Siko hati-hati. Ya, orang Minang balaja politik di Siko kan. Betul nggak? Kalau antum masih jadi kere orang Minang, malu-maluin. Jangan kuean spiritual, kuean sultan. Tapi harus ada ilmunya. Kamu pasilahnya. Nenek moyang kita siapa? Karena great shit Adam motong dari pangkal. Orang tua, walaupun antum umurnya kete itu paling tua. Anu nggak mengecilkan yang lain suku indah. Lihatlah sejarah. Baca sejarah. Masih hutan belantara Pulau Jawa itu. Nah, di sekolah ada kerajaan. Seharusnya kita bangga kan, dalami spiritual. Akan dijadikan khalifah, diarahkan kemana? Yang punya terah bagus. Pasti Nabi Adam bukan menafikan suku. Yang suku dikuatkan di mana sih di Indonesia ini? Minangkabau kan? Kenapa ke ibu? Karena Syed jatuhnya dari kayangan. Aduh. Pada suatu saat para malaikat sampai bingung setelah Allah berfirman demikian. Karena bagi mereka manusia memiliki kemungkinan rusak alam, menumpahkan darah, kan gitu pemikiran. Malaikat aja berpikir begitu. Memang betul Nabi Syed alaihissalam tidak disebutkan dalam Al-Quran. Kita udah tahu kenapa. Malamat. Karena sifatnya rohani. Kalau dijangkaukan ke akal melenceng antum. Bener gak? Nabi Syed memiliki beberapa kelebihan jelas. Karena hakikat manusia rohaninya. Keilmuan, kecerdasan, ketakwaan, kepatuhan, kekaromahan yang sangat tinggi dibandingkan anak-anak Nabi Adam yang lainnya. Karena anak-anak Nabi lainnya pecahlah menjadi keturunan yang lain. Duduk nggak? Datang kita dari bungsu. Dari bungsu, bukan dari cikal. Kalau cikal, laki-laki. Duduk. Nah, kita pahami dulu, kalau amalan gampang deh. Ya. Jadi sudah jelas ya. Beberapa kelebihan yang ada di kita itu seharusnya mempunyai kekaromahan dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Syed jelas adalah seorang nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir. Ini jelasnya. Ibnu Katsir ada pembahasan. Nabi Syed adalah putra Nabi Adam dan memang tidak termasuk dalam 25 nabi dan rasul, sengaja disembunyikan. Duduk gak?
Disembunyikan di Al-Quran. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam Qasas Al-Anbiya, itu referensinya. Sid artinya anugerah Allah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan saudaranya sendiri Qabil. Benar nggak? Jadi kalau kita meminta bukan hidayah, bagi orang makrifat tinggi yang mintanya anugerah. Kalau hidayah hadiah. Kalau anugerah langsung Allah yang menentukan, betul kan? Ya Allah berilah kami anugerah, itu lebih bagus. Doa juga ada adab keilmuannya. Doa nggak boleh mendekati Allah. Nggak boleh songong kepada Allah, jangan menentukan waktu ke Allah, paham nggak? Seharusnya bakat di kita. Kenapa kita sering berdoa secara materi? Karena pikiran kita dibumikan, jatuhnya pola berpikir yang salah. Itu gunanya bertasawuf. Padahal ulama nenek moyang kita zaman saisu Allah menjabarkan kecerdasan kita tidak bisa diandalkan secara hukum materi. Nah, karena ada bakat kekuatan materi di Minang, ya disinilah sering menjadi masalah. Sudah saatnya kita mendalami konsep-konsep ilmu ruhani, tapi tidak memisahkan ilmu lahiriah. Duduk. Apapun juga masalahnya, utamakan kepada yang gaib. Utamakan dulu itu. Itu nasihat dong. Termasuk puasa Ramadan besok. Dalam kitab Injil ya, lu sebutkan dulu nih, Kristen dan Yahudi disebutkan Set Taj Langradi, itu Nabi Syed. Disebutkan kitab itu akhlak para Nabi Syed yang lahir 5 tahun setelah Habil dibunuh oleh Qabil, yaitu 235 tahun setelah Adam diturunkan dari langit ke bumi. Adapun di riwayat mutawatir, Nabi Syed adalah keturunan Adam. Disebutkan di sana Nabi Syed itu namanya Yafet bahasanya, hingga ia diamanahkan untuk menjaga nur hakikat Muhammad atau nur Rasulullah sampai akhir hayatnya. Allah juga menunjuk kepada Nabi Syed sebagai nabi dan menurunkan atasnya 50 syaifah, tadi sudah disebut, lembaran yang di dalamnya terdapat dalil. Isi syaifah itu dalil hukum sunnah, fardu, syariat, batasan hukum Allah. Itu yang paling penting, yang terakhir. Karenanya Qabil bisa disebut sebagai awal mula apa? Qabil, awal mula angkara murka, karena masih tidak terhijabnya dengan kemakhlukan yang murka. Siapa? Al-jin. Duduk. Di muka bumi. Setelah Nabi Adam diturunkan ke dunia, Nabi Adam mengetahui Habil terbunuh. Selama setahun Nabi Adam tidak tertawa setelah Habil bungsu terbunuh. Waktu itu bungsu masih belum ada Syed. Tidak tertawa setahun dan tidak bergaul dengan Hawa setahun. Maka Allah berfirman di riwayat sahih, ya Adamu illa mata saya stamaru hadal buqa'u wal husnu fa ini ibadilukum dalikal waladalbi waladal amina yakunu nabiyan wa aj'alu min juriyatihi anbiya ila yaumal qiyamati walayat annahu sayulladu wahdalaisalah ahwatun wa andamayu ladul tafla samihi syir. Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini?
Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi nabi. Dan dari keturunannya akan dijadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak kembar. Itu tandanya. Tidak mempunyai saudara yang serahim, paham, sekandung. Apabila lahir anaknya itu, berilah nama Syed. Sampai? Baru dengar. Riwayatnya saya ini. Sayangnya berada dipegang oleh ulama tasawuf. Ulama-ulama lama. Nah, selanjutnya murid dari Nabi Syed. Walau alam nanti andung bedah dari keturunan mana yang disebut Nabi Idris alaihissalam, melanjutkan estafet kenabian dari Nabi Syed. Begitu juga Nabi Idris alaihissalam memiliki amalan puasa dominan juga setiap hari di siang hari sepanjang masa. Jadi kalau ditanya Nabi Idris itu siang hari sepanjang hari puasa, sholat sepanjang malam tapi tidak puasa. Itu Nabi Idris. Setelah berbuka sampai matahari terbit, sholat aja, siangnya puasa. Lai talo lakukan tuh. Itu Nabi Idris. Juga setelah itu turunan selanjutnya Nabi Nuh alaihissalam, puasa 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. 3 hari sama Nabi Adam. Nah, Nabi Musa alaihissalam menjalankan puasanya 40 hari ketika bertahanut di lembah suci yang bernama Lembah Tua. Ada di Quran. Ketika pertemuannya dengan Allah dalam konsep ruhani. Juga Nabi Daud alaihissalam berpuasa secara tersistem. Betul kan? 1 hari puasa, 1 hari tidak. Kebiasaan ini sudah diwariskan dari bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam. Hingga kini masih dijalankan kaum muslimin. Ada dan boleh. Tidak tiap hari di Syaban, Rajab yang lainnya. Dasarnya dari tarik. Hingga kini masih dijalankan kaum muslim. Ada. Dan itu sering diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban. Kalau nggak mampu, lakukan di malam pertengahan. Puasa hari, puasa tidak. Alhamdulillah yang duduk hari ini, besok puasa, besok tidak. Sampai masuk Ramadan. Duduk. Dan itu dari tarik. Dari sejarah. Apakah berdosa mau melakukan puasa? Ayo. Amalan itu kan menahan. Betul kan? Nah. Nabi Isa terkenal dengan puasa 50 hari sepanjang tahun. Juga Nabi besar Muhammad SAW mencariatkanlah wajib puasa di bulan Ramadan 30 hari. Dilaksanakan selama sebulan penuh. Wajib. Gagal boleh diganti. Wajib. Sampai ya? Gagal pengertian ini ada sebab, bukan karena disengaja. Di bulan Ramadan sebulan penuh. Selain puasa wajib pada Nabi Muhammad yang disyariatkan di bulan Ramadan, ada puasa wajib lainnya. Ada yang tahu? Puasa wajib ya. Ini yang perlu kita ilmui. Ada. Selain Ramadan puasa wajib itu apa aja sih, Nung? Nah, ini dia ya. Yaitu puasa kodok. Wajib kan? Kalau antum di bulan Ramadan tidak puasa, wajib menggantinya, itu wajib. 1, puasa kodok. Kedua, puasa syai, puasa kafarat. Duduk, wajib. Puasa kafarat.
Yang ketiga, yang wajib selain Ramadan, puasa nazar. Antum berjanji kalau dapat harus melakukan puasa seumur hidup, wajib tuh. Mati lah antum kalau ngomong gitu. Itu puasa nazar. Puasa kodok, puasa kafarat, puasa nazar, hukumnya apa? Wajib selain Ramadan. Itu fikih. Sampai itu gunanya kita talibul ilmi. Nah, umat Islam melaksanakan beberapa puasa sunnah. Nah, itu nggak wajib. Yang sudah dikenal puasa sunnah, ini puasa warisan. Harus belajar tarik. Duduk gak? Supaya benar. Yaitu puasa para nabi rasul terdahulu. Itu puasa warisan, puasa sunnah tuh. Makanya puasa sunnah harus mengetahui tarik. Belajar sejarah, maka ngerti fikih. Benar kan? Ini kalau dijabarkan secara disiplin akademis langsung kasih S10. Bukan S3 lagi. Makanya puasa sunnah dasarnya puasa tarik. Benar kan? Enggak menung. Pelajari sejarah. Baik kesifatannya ruhani maupun kesiapan syariat lahiriah. Dilestarikan dalam agama Islam itu. Ada di Quran. Gimana nih belajar fikih? Artinya puasa yang turun-temurun dilakukan Nabi terdahulu sampai sekarang menjadi amalan sunnah bagi umat Islam di dunia. Benar kan? Gimana menentukan puasa sunnah kalau nggak tahu sejarahnya? Ayo. Karenanya jangan dulu menganggap bid'ah puasa-puasa misalnya Sya'ban. Nah, ya. Pahami dulu tarik sejarahnya. Bid'ah atau enggak? Sepakat enggak? Jadi penting, kenapa di Quran ada tarik? Ada sejarah. Guna kita menemukan puasa di lain wajib. Betul kan? Duh. Tarik sejarahnya harus kita pelajari. Karena itu dijabarkan sejarah itu di Quran. Sejelas-jelasnya. Antum enggak percaya sejarah tadi? Kurang rukun iman antum. Jadi di antara puasa sunnah nisfu Syaban, ini bagian keutamaan terlanjur dituduh bid'ah. Betul kan? Banyak bener. Anda bukan membela, jelas ilmunya. Ulama apa itu? Mudah sekali membid'ahkan. Sampai hari ini ada yang nggak percaya antum suruh puasa nisfu Syaban. Kan lucu. Udah babak belur antum sampein. Di antara puasa sunnah nisfu Syaban ini udah kadung dia dituduh bid'ah. Banyak itu, lihat aja di bawah Google. Bisa jadi karena mereka jujur, tidak mau mengamalkan, itu aja intinya. Selalu menyebarkan hadis palsu seputar nisfu Syaban, akhirnya kan itu. Itu orang pinter. Padahal ada beberapa hadis sahih. Kalau menghitung akumulatif, hadis sahih Syaban itu lebih banyak daripada hadis dhaif. Coba hitung. Mengumpul jalur riwayat lebih banyak sahihnya. Bisa jadi pengamalnya juga mungkin pengamal malam nisfu Syaban itu kurang ahli ilmu hadis, sampai riwayat hadis sering dijabarkan dia bermasalah. Itu kejadiannya. Jadi kita kan nggak jelas kondisi keilmuan yang ada di sekarang. Betul kan? Berikut dalil hadis yang paling sah deh dari sahabat masalah Sya'ban. Real. Pengamal umat Islam sejak dulu hingga membaca Yasin. Ini bid'ah sebanyak, berdebat terus sampai 3 kali. Nih, ya, sebut ya. Hadis sahih amalan nisfu Sya'ban adalah sebagai berikut. An Mu'adz bin Jabal an Abi Qayyim al-Azza wa Jalla ala khalqi kalailati fi Sya'bani fajaril al-majri qaliki al-musrik al-sahih. Cepat aja lah. Dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah memperhatikan hambanya dengan penuh rahmat pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian ia akan mengampuni semua makhluknya kecuali orang-orang musyrik
Musyahin, orang munafik yang menebar kebencian antara sama umat. Bayangin disebutnya. Hadis riwayat Tabrani, Al-Baihaqi, Syahih. Itu salah hadis yang sahih untuk Sya'ban. Jadi para ulama hadis menilai jelas ini sahih. Anum bukan membela, bukan cari perdebatan, tidak. Anum tunjukkan yang sebenarnya, bukan rasa pintar. Nggak mungkin dia mengandalkan hukum logika aja kehidupan sekarang. Ada perenungan, ada kebersihan hati, maka kita akan terungkap hikmah-hikmah yang sebenarnya. Minta petunjuk kepada Allah. Itulah yang perlu anu jabarkan. Sebelum ditutup, Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Insyirah 5 dan 6. Pendek-pendek aja kita tutup dulu. Al-Insyirah. Lima dan 6 ya. Wa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Nggak yakin? Sulit. Sulit terus aja loh. Di baliknya ada kemudahan. Itu mengandung kaji. Kaji tambo, sulit, klenik. Enggak, ada kemudahan kalau antum pahami dengan benar. Walau alam syawab. Besok kita bahas yang kedua. Lebih ngeri-ngeri sedap nih ngaji nih. Tapi nggak apa-apa lah, ini sampaikan. Wawasan kita dalam konsep ruhani, dalam berpuasa, insya Allah akan menguatkan keimanan kita dalam perkara yang gaib. Banyak maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Walau alam syawab, sekali lagi insya Allah kita bersama ke bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.